Harusnya yang kita lakukan adalah bagaimana masyarakat tidak terlibat dalam Hmm. urusan ini, terutama kepada pinjol-pinjol Hmm. yang ilegal dan Hmm. mencekik gitu ya. Iya, iya, Nah, tapi kan kalaupun ada yang legal, pantas tidak gitu ya. iya, Kalau iya. bunganya tinggi, ini kan tidak pantas. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Indradin, sosiolog Universitas Andalas. Tadi kita udah bincangkan, Pak. Sudah tahu bahwa akar masalah itu sebenarnya di masyarakat gitu kan. Kalau masyarakat pasti mestinya negara harus hadir di situ mestinya gitu. Iya. Negara harus hadir, harus memikirkan bagaimana masyarakat itu punya uang, Ya. bukan meminjam lagi gitu kan. Atau jangan karena negara ini suka minjam, masyarakatnya suka minjam juga gitu kan. Kan bisa jadi ya. Bisa jadi gitu kan. Biasanya anak itu kan cenderung perilakunya mengikuti orang tua ya. Iya. Karena pemerintah suka minjam, ya anaknya juga minjam lah Biasa gitu kan. minjam. Ya. Nah, dan peluangnya terbuka lebar dan aksesnya mudah didapatkan. Ya. Oke Pak, bagaimana pola memberdayakan masyarakat yang mungkin secara finansial atau secara pendapatan memang itu menjadi sebuah kebutuhannya gitu kan. Ya. Jadi kita kan melihat peminjam ini tersebar di mana-mana. Iya. Artinya dia ada di tengah masyarakat ya. Hmm. Nah, kalau begitu kita juga susah mengidentifikasi kelompok peminjam sebenarnya. Iya. Dia ada di masyarakat. Nah, jadi kita itu memang mesti melakukan pemberdayaan di seluruh lini ya. Di tingkat masyarakat di akar rumput ya. Iya. Di mana ada komunitas, di situ mestinya menjadi perhatian bagi kita bahwa ini adalah sebuah masalah. Iya. Kalau saya mengkategorikan setelah dia jadi masalah, ini kan sebuah masalah sosial. Iya. Jadi kita mesti menanganinya sama saja dengan persoalan kemiskinan yang ada di mana-mana. Sama juga dengan persoalan konflik yang ada di mana-mana. Iya. Ya. Jadi kita harus menyelesaikannya itu di tengah masyarakat, di komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Di masyarakat. Misalnya mulai dari masyarakat desa, ya kan, lebih dari itu dari tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota misalnya. Nah ini kita harus melihatnya secara keseluruhan. Jadi kita hari ini tidak hanya bisa fokus menyelesaikan masalah kemiskinan, masalah narkoba, masalah stunting, tapi juga kita mesti juga menyelesaikan perilaku meminjam online. Meminjam online ya. Karena ini akan menjadikan masalah sosial gitu ya. Nah, jadi pemberdayaannya itu ya dilakukan di akar rumput oleh semua pihak yang ada di masyarakat. Di masyarakat ya. Jadi tidak bisa kita hari ini kita akan melakukan pemberdayaan pada masyarakat kota, tidak bisa. Ke desa-desa ini terjadi. Jadi menurut saya ini adalah sebuah masalah sosial yang diselesaikan seperti masalah-masalah sosial yang lain. Ya. Artinya harus ada program tertentu pula untuk para peminjam. Hari ini mestinya seperti itu ya. Jadi ketika kita berbicara soal modal usaha, mestinya kita juga sudah mesti berpikir sekarang dari mana orang mendapatkan modal usaha. Ya. Atau seperti pasti apa minjam lagi. Perilaku orang meminjam. Ya. Selama ini kan yang meminjam itu kan identik dengan mendapatkan modal usaha. Jadi kita fokus dengan bagaimana masyarakat mendapatkan modal usaha. Nah sekarang ternyata tidak ya. Nah makanya tadi diidentifikasi ini dipinjam untuk modal usaha, untuk kebutuhan, atau dipinjam untuk keinginan dan digunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Nah jadi bagaimanapun hasilnya semuanya itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperhatikan masyarakat agar jangan terjebak dengan pinjaman online yang menyebabkan masalah sosial. Apakah dengan program-program yang ada itu tidak bisa disentuh? Kan ada dana desa juga ada, PKH juga ada, belum lagi program-program pemberdayaan yang lain bergerak di beberapa kementerian. Ya menurut saya bisa, makanya saya tadi kalau sebelumnya kita
memilah masalah sosial itu adalah yang rutin kita lakukan seperti kemiskinan, stunting. Hari ini kita juga sudah harus punya fokus perhatian tentang perilaku meminjam online. Nah, jadi apakah dia sebuah program khusus atau kita lakukan bersamaan dengan program-program yang lain, itu teknis ya. Tapi ada enggak mindset kita sekarang bahwa itu adalah sebuah persoalan yang mesti kita pecahkan. Ini penting. Kalau tidak, itu tidak dianggap masalah, tapi ketika ada pengaduan, ada keluhan, nah lalu kita ribut ya. Nah, jadi mindset kita sekarang ada persoalan baru di tengah masyarakat kita adalah terjebak dengan pinjaman online yang menimbulkan masalah sosial. Ya. Jadi tidak cukup cuma mengatakan jangan dibayar, itu tidak solusi, tidak akan selesai masalahnya. Jangan dibayarkan juga sekali itu belum tentu selesai masalahnya. Kalau diulang lagi, baru. siapa yang membayar ya. Berarti proses penyadarannya yang penting. Betul. Proses penyadaran bagi masyarakat yang meminjam itu penting, tapi proses penyadaran bagi pihak-pihak yang mestinya peduli itu juga jauh lebih penting. Sehingga ini menjadi aspek yang mesti kita sentuh ketika kita memberdayakan masyarakat. Ya. Sepertinya sosiologi bisa hadir di situ ya. Ya, ini masalah sosial. Saya sosiologi sangat bertanggung jawab ini. Iya. Persoalan ini. Selain pemberdayaan tadi Pak, tadi kan polanya memang harus secara komprehensif gitu dan pelibatan semua pihak gitu kan. Dari masyarakatnya juga harus punya kesadaran, dari pemerintahnya juga punya program, dari investornya juga punya kepedulian ya. Tapi masalahnya kan di mana ada kesempatan di situ ada ruang untuk memberdayakan keuangan pemilik modal gitu kan. Langkah pasnya seperti apa itu? Apakah harus seiring sejalan semuanya pinjolnya dibabat, masyarakatnya diberdayakan supaya punya uang? Ya, kalau menurut saya ini harus kita lakukan serempak ya. Kita mesti membenahi kalau ada sebuah lembaga yang hadir itu adalah mencekik rakyat. Ini kan mestinya cepat-cepat ditertibkan. Tetapi ketika ada tawaran yang menggiurkan, tapi itu memberatkan, nah ini kan ada persoalannya kan ada di masyarakat. Mau memanfaatkan atau tidak. Nah, kan kebanyakan masyarakat kita belum menyadari kalau itu beresiko. Kebanyakan orang tahu beresiko itu setelah dia coba. Kan mestinya masalah itu harus diantisipasi, jangan dicoba. Karena kalau sudah masalah, itu penyelesaiannya berat. Sama dengan narkoba. Narkoba itu obatnya yang paling mujarab itu adalah bagaimana mengantisipasi jangan sampai orang terlibat narkoba. Tapi kalau sudah terlibat, panjang cerita. Menurut saya pinjol ini seperti itu. Jadi kalau sudah terlibat, panjang masalah. Sudah ketagihan. Nah, jadi harusnya yang kita lakukan adalah bagaimana masyarakat tidak terlibat dalam urusan ini. Terutama kepada pinjol-pinjol yang ilegal dan mencekik gitu ya. Nah, tapi kan kalaupun ada yang legal, pantas tidak gitu ya. Kalau bunganya tinggi, ini kan tidak pantas untuk masyarakat, tidak layak berkembang di masyarakat. Tapi karena masyarakat terjepit misalnya, bisa jadi itu tetap dimanfaatkan. Tapi dalam jangka panjang pastilah menimbulkan resiko yang tinggi juga. Ya. Sebenarnya perbankan lain juga sama sebetulnya, cuma caranya aja yang berbeda. Ya. Oke, Pak. Tapi kalau perbankan kan itu jelas dijamin oleh pemerintah ya. Ada lembaga penjamin pinjaman. Itu kalau diasuransikan, kalau enggak kan enggak. Ya. Oke, berarti harus ada kehadiran negara di situ. Hadirnya bukan tidak hanya untuk memberantas pinjol, tapi juga bagaimana memikirkan masyarakat ini punya uang sehingga kebutuhannya tercukupi. Betul. Oke Pak, terakhir ada pesan untuk masyarakat kita? Ya, pesan saya adalah pinjol adalah sebuah tawaran ya.
tawaran yang menarik dari sisi caranya. Ya, tidak banyak syarat, lalu bisa mendapatkan uang. Tetapi ini adalah sangat berisiko di dalam pengembalian, karena bunganya sangat tinggi. Nah, kemudian cara-cara penagihannya itu biasanya tidak wajar. Dengan cara mengancam, dengan cara menyebarkan aib kepada orang lain. Nah, ini kan tidak artinya apa? Sesaat masalah uang selesai, tapi masalah sosial bagi diri kita akan muncul lebih banyak. Jadi menurut saya ini mesti dipikirkan oleh masyarakat jauh-jauh hari sebelum memutuskan untuk terlibat dalam pinjaman online. Apalagi hanya untuk beli HP ya. Apalagi kalau uang itu hanya untuk memenuhi keinginan, bukan menutupi kebutuhan yang mendesak. Oke Pak, terima kasih atas bincang-bincangnya, semoga bermanfaat. Baik Rudi, terima kasih kembali. Demikian kerabat perbincangan kita dengan sosiolog Universitas Andalas Bapak Dr. Indradin MSI. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.